Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Topik pembahasan kita kali ini yakni menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari perilaku hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu pertama, mengetahui pengertian dari sikap hidup berfoya-foya. Kedua, mengetahui landasan atau dalil dari sikap hidup berfoya-foya. Ketiga, mengetahui dampak negatif yang dihasilkan dari sikap hidup berfoya-foya. Dan yang terakhir, mengetahui cara menghindari sikap hidup berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih, apa itu israf dan apa itu tabzir? Ayo jawab. Agama Islam tentu saja melarang perilaku israf atau perilaku berlebih-lebihan dan melampaui batas, serta perilaku tabzir, yakni perilaku boros dalam membelanjakan setiap harta yang kita punya, karena kedua perilaku tersebut merupakan perbuatan setan. Harta yang kita kumpulkan dan kita miliki saat ini suatu hari nanti akan dihisab di akhirat kelak, karena harta merupakan cobaan bagi para pemiliknya. Jika harta digunakan dengan cara yang baik, maka harta bisa bermanfaat. Namun sebaliknya, jika harta yang kita punya kemudian dikelola dengan cara yang salah, maka akan mencelakakan kita suatu hari nanti. Adapun dalil terkait sikap hidup berfoya-foya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Apa dampak negatif dari sikap berfoya-foya yang sesuai dengan gambar tersebut? Di bawah ini, manakah jawaban yang benar? Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari seseorang yang terbiasa hidup berfoya-foya ialah pertama, dia akan sibuk dengan urusan dunianya hingga melupakan urusan akhiratnya. Orang yang terbiasa hidup berfoya-foya akan menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta dan mencari kebahagiaan duniawi karena menganggap hidup selama-lamanya. Padahal sejatinya akhiratlah yang akan menjadi tujuan akhir setiap kehidupan manusia. Apa dampak negatif dari sikap berfoya-foya yang sesuai dengan gambar tersebut? Di bawah ini, manakah jawaban yang benar? Dampak negatif yang kedua dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan juga pamer. Kebiasaan hidup boros dengan membelanjakan harta yang dimiliki secara berlebihan akan menimbulkan sifat pamer karena ingin orang lain menyanjung apa yang dimilikinya. Dari sifat pamer inilah kemudian akan memicu rasa iri dan dengki pada orang lain, sehingga dapat menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Apa dampak negatif dari sikap berfoya-foya yang sesuai dengan gambar tersebut? Dampak negatif yang ketiga yakni dapat memicu frustasi. Orang yang terbiasa hidup berfoya-foya akan mudah frustasi apabila hartanya habis. Hal itu diakibatkan pengeluaran harta yang tidak terkontrol demi menuruti gengsi dan hawa nafsu semata. Apakah kamu sudah paham? Jika sudah, ayo kita lanjutkan. Nah, dari dampak-dampak tersebut tentu kita tidak mau kan sikap-sikap tersebut tertanam dalam diri kita. Lalu, apa ada cara menghindari sikap hidup berfoya-foya?
Tentu saja ada dong. Cara menghindari sikap hidup berfoya-foya yakni pertama, membiasakan diri untuk membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Dari 3 kebutuhan manusia terkait kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, manakah kebutuhan yang paling mendesak dan perlu untuk diprioritaskan terlebih dahulu? Kedua, membiasakan diri untuk bersedekah. Harta yang kita miliki saat ini merupakan titipan dari Allah SWT. Maka dari itu, kita perlu untuk memberi sebagian harta yang kita punya untuk membantu orang lain. Karena dalam harta yang kita miliki saat ini juga terdapat hak orang lain atas harta tersebut. Selain itu, kebiasaan bersedekah akan membangkitkan rasa empati dan mempererat tali silaturahmi antar sesama. Cara menghindari yang ketiga, yakni bergaya hidup sederhana. Dengan terbiasa hidup apa adanya tanpa menuruti gengsi dan hawa nafsu semata, akan membuat hati dan juga pikiran kita menjadi lebih tenang. Orang yang terbiasa hidup sederhana akan senang apabila melihat orang lain hidup berkecukupan, dan apabila melihat orang lain membutuhkan, hatinya akan tergerak untuk membantu. Yakni senantiasa bersyukur. Syukur sendiri terbagi menjadi 3, yakni syukur bil qalb, yaitu syukur yang ada dalam hati. Kemudian syukur bil lisan, syukur yang dapat diungkapkan dengan lisan atau ucapan, yakni dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillah. Dan yang terakhir, syukur bil arkan, yakni dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT sesuai dengan peruntukannya. Senantiasa bersikap rendah hati. Harta titipan Allah yang kita miliki saat ini alangkah baiknya dipergunakan di jalan kebaikan, karena sesungguhnya kehidupan dunia hanya ladang bagi kita untuk beramal, sehingga kita dapat menuai kebahagiaan di akhirat. Islam sangat melarang umatnya untuk berperilaku kikir dan berlebih-lebihan, karena sikap bakhil dapat merugikan diri sendiri. Jadi kesimpulannya, berfoya-foya merupakan salah satu akhlak mazmumah atau sikap tercela, karena agama Islam sendiri melarang perbuatan berfoya-foya, dikarenakan dapat menimbulkan dampak buruk bagi individu tersebut maupun bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini, semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.